Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian kelas 12 SMA Negeri 3 Cimahi. Puji dan syukur mari kita bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang maha besar, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mana alhamdulillah kita bersama-sama bisa dipertemukan kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba kalian perhatikan ya ayatnya, mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek. Coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf. Kita mau berhenti di wakhtilaf boleh. Kalau misalkan berhenti di wal ar juga boleh. Kita suka-suka saja mau berhenti di mana sesuai dengan keadaan napas kita. Kalau kita berhenti di tempat yang bukan pada tempatnya, yang bukan pada tempatnya itu maksudnya adalah yang tidak ada tanda waqaf, tidak ada tanda berhenti, maka kita harus mengulang kembali. Tadi kita berhenti di wakhtilaf, maka mengulangnya di mana? Nah, mengulangnya di wakhtilaf boleh, di wal ardi boleh, di fi khalqis samawati boleh, dari ta'ud juga balik lagi nggak apa-apa, ada tercapai mah. Ya, itu terserah kita. Yang jelas kalau misalkan kita berhenti bukan pada tempatnya, kita harus mengulangi lagi dari ayat sebelumnya. Kalau tidak ada tanda berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kita berhenti di wan nahar, nggak apa-apa. Tapi kita ulangi lagi dari wan nahar. Oke ya, kita mulai. Inna, nun mati, bukan nun mati, maaf. Nun yang bertasjid atau mim yang bertasjid itu adalah guna. Apa arti guna? Guna artinya adalah mendengung. Bacaan kita didengungkan. Inna, begitu. Kalau nunnya, kalau tasjidnya ada di mim, misalkan mimma, jadi nunnya ada dua, didengungkan. Inna fi-nya panjang, mad tobi'i, mad artinya panjang, tobi'i artinya asli, mad asli, mad yang panjang, dua harakat. Tandanya apa? Tandanya ada iya. Fi mad tabi'i. Khalqis samawati, khalqis samawati. Di sini ada dua mad. Ya. Satu mad tabi'i, wa-nya juga adalah mad tabi'i. Gitu ya. Mad tabi'i, wa juga adalah mad tabi'i. Apa bukan mad badal? Bukan. Mad badal itu adalah mad yang terjadi hanya pada alif saja. Jadi kalau misalkan alif kemudian
tandanya nih ya, alif di atas alif itu ada tanda patah, tanda jabar yang berdiri. Itu mad badal. Badal artinya pengganti dari alif. Ya. Jadi mad badal itu hanya satu, hanya terjadi pada alif saja, hanya ada pada alif saja. Selain dari alif, fathahnya berdiri atau jabarnya berdiri, itu adalah mad tabi'i. Panjangnya sama, 2 harakat. Fi khalqis ada alif lam di sana. Tapi alif lamnya alif lam yang tidak dibaca oleh kita. Artinya di tulisannya ada alif lamnya, tapi seolah-olah kita tubruk gitu saja ya. Kita tabrak, kita lewati saja. Alif lam itu namanya adalah alif lam samsiyah. Fi khalqis samawati wal. Nah, di sini sebaliknya dari yang tadi. Wal alif lam juga. Tapi alif lamnya ditulis dan kita baca. Kalau alif lamnya ada tertulis dan kita baca alnya, maka itu adalah alif lam qamariyah, dibaca jelas. Wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa ikhtilafi, la-nya panjang juga, mad tabi'i, fil laili wan nahar. Wannya apa? Wannya adalah gunah. Alifnya adalah alif lam samsiyah. Wan nahar. Kenapa? Karena alifnya tertulis, lamnya tertulis, tapi seolah-olah tidak kita baca. Bagaimana Pak? Al-laili. Al-laili adalah madlin. Madlin itu kalau kita berhentikan. Kalau tidak kita berhentikan tidak jadi madlin. Contoh begini, kalau kita berhenti di sini, waqtilafil lail, itu baru madlin, diwakafkan. Tapi kalau misalkan waqtilafil laili wan, itu semuanya itu tidak madlin. Ulangi, jadi madlin itu adalah mad yang diberhentikan. Tapi kalau tidak diberhentikan tidak jadi madlin. Tadi kita berhenti di wan nahari, maka kita ulangi dari mana? Wan nahari boleh. Dari waqtilafi boleh, wal ardi juga boleh, terserah. Karena tidak ada tanda berhenti, kita berhenti di wan nahari, maka kita ulangi sajalah dari wan nahari. Atau wan nahari boleh ya. Waqtilaf aja lah yang enak. Waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Waqtilafil laili wan nahari a-nya panjang. Mad apakah itu? Mad tabi'ikah? Mad badal. Ya, itu adalah mad badal. Kenapa? Karena terjadi pada alif saja. Lam alif. Lam alif itu artinya lam dan alif. Lamnya la, alifnya a. Ya. Di sana yang terjadi pada alif patah atau jabar berdiri pada alif itu adalah mad badal. La a. Ya, ianya adalah mad tabi'i til. Idgham bila guna li ulil, alif lam qamariyah, al bab alif lam alif lam qamariyah, bab adalah qalqalah kubro. Beda antara qalqalah kubro dengan qalqalah sugro. Kalau qalqalah sugro itu ada di tengah kalimat, tidak diwakafkan, tidak diberhentikan. Tetapi kalau qalqalah kubro itu berada di akhir kalimat. Misalkan dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ada pantulannya, min syarri ma khalaq. Itu ada pantulannya. Begitu juga dengan ini, liulil albab, ada pantulannya. Jadi qalqalah itu memantul. Kalau kita punya bola kita lempar ke atas, pasti bola jatuh ke bawah dan bola itu pasti akan memantul. Ya, seperti itulah qalqalah. Nah, di sini karena
qalqalahnya di akhir kalimat, ya, maka itu adalah qalqalah kubro, qalqalah yang besar, sehingga harus ada pantulannya. Teruskan ya. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Alladzina, coba perhatikan alladzina. Apakah alladzina alnya di sana alif lam samsiyah atau bukan? Coba kalian perhatikan dengan jelas. Alladzina di sana apakah alif lam samsiyah atau bukan? Perhatikan. Ya, oke, sudah diperhatikan. Alladzina al di sana bukan alif lam samsiyah. Kenapa bukan? Coba bandingkan antara wan nahari dengan allazina. Kalau wan nahari alifnya tertulis, ya, lamnya tertulis. Allazina coba lihat, alifnya tertulis, lamnya tertulis, dan lamnya dibaca. Kalau lamnya ada dua, allazina nulis allazina, lamnya itu ada dua, baru samsiyah. Jadi ini bukan samsiyah. Alladzina, zi-nya adalah mad tabi'i. Huruf mad tabi'i ada berapa? Ada 3, alif, wawu, iya. Nah, iya mati setelah kasroh. Ini setelah kasroh loh ya. Kasroh itu JR. Alladzina yazkuru, ru-nya mad tabi'i. Wawu-nya mati setelah domah. Ya, setelah doma. Yazkuruna Allah qiyama, kuruna madbi nallah. Coba perhatikan, alif tertulis, lam juga tertulis, tapi tidak kita baca. Nallah, ya, itu ada alif lam samsiyah. Allah mad tabi'i. Ya, Allah mad tabi'i, qiya mad tabi'i, mau di sana itu adalah idgham biguna. Idgham biguna itu hurufnya ada alif, wawu, yanmu, ya, nun, mim, wawu. Ya, idgham biguna. Qiya mau idgham biguna. Jadi idgham biguna itu adalah tanwin atau nun mati dilebur ke dalam huruf di depannya. Huruf depannya itu adalah, maksudnya adalah huruf idgham. Jadi dilebur. Seharusnya kan kiaman, tapi dilebur karena ada huruf wawu, dilebur menjadi huruf wawu. Kiamau gitu ya, kiamau. Kalau kita berhentikan itu kiama. Qiyama, berhenti di sana jadi kiama. Namanya adalah mad iwad. Itu. Wa qu'u-nya adalah panjang mad tabi'i, dau. Nah, sekali lagi, tanwin atau nun mati menghadapi huruf ya, nun, mim, wawu, namanya adalah idgham biguna. Nah, ini tanwin. Di atas huruf dal itu ada tanwin berhadapan dengan huruf wawu. Ya, Pak, kok ini ada alifnya? Anggap tidak ada aja lah alifnya. Dal berhadapan dengan huruf wawu itu idgham biguna. Dau, melebur. Dau wa ala, la-nya panjang, mad tabi'i. Junubihim, oke, mad tabi'i. Wa yatafakkaru, ru-nya mad tabi'i, fi khalqis samawati. Ya, sudah tadi dibahas di samawati wal ard. Nah, kita berhenti di wal ard. Coba kita perhatikan, ketika kita berhenti di wal ard itu berhenti sesuai dengan tempatnya.
Kenapa? Itu ada tuh tanda berhenti, huruf jim kecil di atas. Nah kalau kita berhenti pada tempatnya, huruf jim, ada huruf to gitu ya, maka kita nggak perlu kalau misalkan kita mengulang dari wal ardi nggak usah, atau dari pihol nggak usah diulangi lagi, terusin aja kalimat berikutnya, yaitu Rabbana. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana nanya maddobi, ma-nya maddobi. Khalaqta itu qalqalah di tengah kalimat. Yang di tengah kalimat bukan di akhir kalimat nih. Ini namanya, ya betul, qalqalah sugro yang kecil. Kalau qalqalah kubro tadi albab, terdengar pantulannya besar. Kalau ini qalqalah sugro, pantulannya kecil. Bagaimana pantulannya? Khalaqata gitu ya. Khalaqata. Rabbana ma khalaqta. Nah gitu, khalaqta. Qalqalah sugro. Tanda yang kedua dari qalqalah sugro itu, dan sugro dan kubro. Kalau sugro di huruf qalqalahnya itu mati dengan sendirinya. Mati dengan sendirinya bagaimana? Coba lihat dalam qaf, huruf qaf. Di atas huruf qaf ada apa? Di atas huruf qaf itu adalah huruf mati, bukan huruf mati, tanda mati, sukun. Kita bandingkan dengan albab. Albab, ba-nya itu huruf qalqalah, tapi tanda bacanya bukan sukun, bukan tanda mati, tapi tanda hidup. Apa? Kasroh. Jadi ada tanda mati itu sukun, tanda yang hidup itu kasroh, jr gitu ya, domah dan juga patah. Gitu. Nah, kita berhenti tadi di batila, mad iwad. Tanda berhenti, ada tanda berhenti huruf jim kecil. Karena itu kita lanjutkan, tidak perlu dari batilang, dari subha. Subhanaka faqina azaban nar. Subha, ba-nya itu adalah mati sukun, sama seperti khalaqta. Namanya apa? Namanya adalah qalqalah sugro. Kecil bunyinya. Subha. Hanya mad apa? Mad tabi'i, betul ya, bukan mad badal, ingat ya. Mad badal hanya terjadi pada alif saja patah berdirinya. Ini mad tabi'i. Subhanaka faqina, na-nya mad tabi'i, za-nya mad tabi'i, benar. Ban, alif lamnya ditulis tapi seolah-olah tidak kita baca, kita tabrak saja alif lamnya, tidak ada. Benar, alif lam samsiah guna nar. Nah, coba. Nar apa artinya? Nar secara hukum tajwid ya, bukan mad tabi'i tapi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu mad tabi'i sebenarnya, tapi di akhir kalimat. Jadi mad tabi'i yang di akhir kalimat ya, itu adalah mad arid li sukun. Kalau mad tabi'i panjangnya 2 harakat, ma, ba, bu. Tapi kalau mad arid li sukun panjangnya 2 sampai dengan 6 harakat. Maksudnya 2 sampai 6 harakat, kita boleh baca 2 harakat, 3, 4 sampai 6, batas maksimalnya 6. Lalu bagaimana harakat itu? Harakat itu artinya adalah harakat itu adalah lamanya kita membaca. Panjangnya kita membaca. Bisa 3, 4, 5, 6 itu sebenarnya sesuai dengan perasaan kita. Kita bisa membedakan. Misalkan begini.
A satu, A itu 2 harakat, A 3 harakat, A 4 harakat, A perasaan kita sudah 6 harakat, ya sudah. Jangan misalkan harus 6 harakat, harus panjang sekali, A dari pagi sampai maghrib, A terus-terusan, gak usah seperti itu. Ya, itu adalah tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dengan hukum tajwidnya. Minggu kemarin Bapak sudah tes kalian bagaimana cara membaca Al-Quran. Kalian sudah sampaikan melalui pesan suara. Ada yang sudah bagus, ada yang belum bagus, ada yang kurang bagus. Tapi kita semuanya belajar ya. Yang namanya belajar, ada yang bisa atau tidak itu wajar. Yang penting ada kemauan kita untuk bisa memperbaiki bacaan kita. Ya. Bapak akan bacakan sekali lagi ayatnya dan kalian perhatikan panjang pendeknya di ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian perhatikan dan kalian ikuti juga gak apa-apa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Baiklah, itu bacaan Quran. Bacaan Quran sesuai dengan tajwidnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam rangka kita mengagungkan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf yang kita baca itu pahalanya dengan 10 kebaikan. Itu satu huruf. Kalau misalkan kita baca Al-Fatihah saja, hitung berapa huruf. Berarti begitu besar kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bacaan Quran yang telah tadi kita baca ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat juga, berkah untuk kehidupan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kita. Baik, untuk berikutnya ya, kalian bisa mempelajarinya di buku paket ya, bab tentang berpikir kritis dan demokratis ya, itu di buku paket bab 3 kalau nggak salah. Kemudian kalian bisa pelajari, ada tugas di sana yang harus kalian isi, yaitu berkaitan dengan tajwid.
Contohnya, inna, kalian di bawah nun itu beri tanda saja angka 1. Misalkan guna. Kemudian fi beri tanda 2. Berdua adalah mantubi'i dan seterusnya ya. Bagaimana Pak? Apa tugasnya dikirimkan? Gak usah dikirimkan. Minggu depan akan Bapak periksa dan akan Bapak kaji kembali ya. Mungkin untuk aplikasi nanti di pembelajaran daring itu ada aplikasi yang baru ya. Aplikasi yang baru dari sekolah yang sekarang lagi dirancang. Mudah-mudahan itu tidak menghabiskan kuota dan lain sebagainya ya. Barangkali para siswa-siswi sekalian, itulah yang ingin Bapak sampaikan dalam pembelajaran tajwid ini. Tidak ada tugasnya adalah Bapak yakin dan percaya kalian setelah ini bisa memutar ulang mana yang harus dibaca panjang dan mana yang harus dibaca pendek. Kalian mengikuti pembelajaran ini itu juga adalah tugas. Kalau tugas-tugas kemarin kalian mempersiapkan untuk membaca ya, tugas sekarang tugasnya ya kalian melihat-lihat saja bacaan-bacaan itu dan kalian beri tanda seperti Bapak sampaikan, inna nomor 1, fi nomor 2, inna guna fi nomor 2 itu adalah martobi dan seterusnya. Itu sajalah. Dan Bapak nggak akan periksa karena pelajaran tajwid ini itu pelajaran dari SD gitu ya. Masa harus Bapak periksa kembali. Tetapi nanti di ulangan akhir itu akan ada soal tentang tajwid ya. Untuk sementara ya di pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan pertemuan berikutnya kita akan menginjak pada pembahasan makna dari Quran surat Ali Imran 190 sampai 191. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.